Perkenalkan, nama saya Anissa Faimatulhusna dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf atau gagasan pengekspresian paragraf. Dalam pengembangan paragraf, hendaknya memperhatikan unsur kepaduan, yakni sebagai berikut: 1. Penyusunan kalimat atau topik yang tepat. 2. Penonjolan kalimat. 3. Pengembangan secara detail atau penjelas. 4. Penggunaan kata atau frasa yang tepat. Ada pula teknik penulisannya. 1. Secara alamiah, yaitu berdasarkan keterangan ruang dan waktu. Seperti contoh yang keterangan ruang dan waktu biasanya berisi tentang tempat terjadinya suatu perkara, seperti contoh tindakan perbuatan. Adapun contoh teksnya seperti yang banyak terjadi dalam sebuah cerita, entah cerita rakyat atau cerita fabel. 2. Secara klimaks dan anti klimaks. Secara klimaks dan anti klimaks, penyusunan ini berdasarkan posisi yang tertinggi menuju ke posisi yang rendah, atau jika terletak di bagian akhir disebut dengan klimaks. Contoh sepertinya tergambar dalam teks cerita rakyat. 3. Sebab umum dan khusus atau khusus ke umum yang biasanya sering digunakan atau yang biasanya tercantum dalam sebuah paragraf biasa. Paragraf pertama disebut dengan paragraf deduktif, paragraf kedua disebut dengan paragraf induktif. Adapun teknik berdasarkan isi dalam suatu paragraf, yakni A, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan ini biasanya berisi bagaimana cara membandingkan dan mempertentangkan dalam suatu teks, atau biasa dalam teks tersebut berisi tentang perbandingan antara teks yang satu ke teks yang lain. Yang B, analogi. Analogi ini berisi tentang penganalisaan tentang suatu barang, baik yang sering dikenali ataupun yang belum dikenali. Yang ketiga, contoh. Contoh ini berisi tentang penjelasan atau penerapan. Yang keempat, sebab dan akibat. Dalam sebuah paragraf biasa terdapat sebab dan akibat yang berisi tentang bagaimana akhir dari paragraf tersebut dan juga sebuah penyelesaian dalam paragraf tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Intan Khairunnisa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bentuk paragraf. Bentuk paragraf selain ditentukan oleh teknik pengembangannya, juga ditentukan oleh fungsinya. Bentuk paragraf ditentukan oleh fungsinya dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perbandingan dan pertentangan. Yang kedua, analogi. Yang ketiga, contoh-contoh. Yang keempat, sebab akibat. Yang kelima, definisi luas. Dan yang keenam, klasifikasi. Apa perbedaan antara paragraf-paragraf tersebut? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan dan pertentangan. Paragraf ini membandingkan dan mempertentangkan antara dua hal yang memiliki tingkatan yang sama, dan kedua hal ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Untuk contoh bisa kita pecah menjadi dua, yaitu paragraf perbandingan dan pertentangan. Dalam paragraf perbandingan, contohnya yaitu sebagai berikut. Di sini menjelaskan tentang perbandingan antara suasana Lebaran yang ada di negeri kita dan Thanksgiving Day yang ada di Amerika Serikat. Bisa kita garis bawahi pada kata dibandingkan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah paragraf perbandingan. Untuk persamaan dan perbedaannya sudah jelas di situ disebutkan. Untuk kemudian contoh paragraf pertentangan yaitu perusahaan XYZ yang menyebabkan pencemaran air minum
yang bertentangan dengan keinginan masyarakat peduli sosial dan lingkungan. Pada paragraf ini bisa kita garis bawahi pada kata bertentangan. Jadi antara perusahaan XYZ ini bertentangan dengan keinginan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf analogi. Paragraf analogi adalah paragraf yang memaparkan dua hal yang memiliki kemiripan, bahkan hampir sama. Paragraf ini biasanya digunakan penulis untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh umum dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh umum. Paragraf ini memiliki ciri, setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama yaitu membandingkan dua hal, yang kedua yaitu membedakan antara dua hal, yang ketiga yaitu kalimat utama sebagai kesimpulan. Oke, lanjut ke contoh yang yaitu mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Mendidik anak di sini digambarkan bahwasannya sama seperti merawat sebuah tanaman, yaitu harus menggunakan ketelatenan dan juga kesabaran. Mendidik anak di sini dikatakan bahwasannya suatu yang belum dikenal oleh umum, dan merawat tanaman ini adalah suatu yang sudah dikenal oleh umum. Dan untuk kesimpulannya yaitu berada di akhir. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Triwidyanise. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi bahasa Indonesia poin C dan D. Poin C, contoh-contoh. Contoh-contoh ini digunakan untuk memberikan bukti atau penjelasan terhadap generalisasi yang sifatnya umum agar pembaca dapat dengan mudah menerimanya. Dalam hal ini, pengalaman sangatlah efektif. Contohnya, di saat PT PLN tengah merayakan Hari Listrik Nasional ke-65 dengan penuh kemeriahan, ternyata masih ada 50 desa di Kabupaten Bangkalan yang gelap gulita karena belum teraliri listrik. Ahmad Hussein, salah satu warga Sambien, Kecamatan Konang, mengatakan jika malam tiba, warga memilih tidak beraktivitas karena gelap. Sebab itu, Hussein lebih banyak tinggal di Surabaya daripada tinggal di desanya sendiri yang belum teraliri listrik. Hussein ini hanya satu dari ribuan warga Bangkalan yang belum pernah merasakan nikmatnya malam yang bersinar. Berdasarkan data yang dihimpau dari Dinas Pertambangan dan Energi dari Kabupaten Bangkalan, dari 17 kecamatan yang ada, hanya 4 kecamatan yang sepenuhnya sudah teraliri listrik. Poin D, sebab akibat. Dalam paragraf sebab akibat, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelasan, atau sebaliknya, yaitu akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai rincian penjelasannya. Berikut ini merupakan contoh paragraf yang menggunakan sebab akibat. Kodok raksasa merupakan salah satu famili Ranidae yang tersebar luas di beberapa aliran sungai di Sulawesi Tenggara. Selain ditemukan di daerah Kendari, juga ditemukan di Pulau Baton, Pulau Kabaena, dan Pulau Kolaka. Kenyataan di alam menunjukkan bahwa populasi kodok raksasa sangatlah kecil. Kelangkaan populasi ini di samping disebabkan eksploitasi terhadap kodok raksasa untuk konsumsi, juga disebabkan hilangnya habitat, menurunnya kualitas habitat, dan terfragmentasinya habitat oleh kegiatan intensifikasi pertanian, pemburuan untuk konsumsi, dan perdagangan. Pembukaan hutan, kebun, dan sebagainya. Karena itu perlu dicari berbagai alternatif, misalnya untuk mengadaptasikan hewan tersebut ke habitat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulgani.
Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu poin E, definisi luas. Definisi luas berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu. Kadang-kadang perlu uraian yang sangat panjang berupa kalimat-kalimat dan beberapa paragraf. Ciri-ciri paragraf definisi luas: yang pertama, umumnya berisi satu gagasan yang merupakan sebuah definiendum. Yang kedua, tidak memakai sebuah kata kias. Yang ketiga, setiap kata yang ada di dalamnya dapat diukur kebenarannya. Yang keempat, kalimat ini memakai penalaran yang sangat jelas. Contoh paragraf definisi luas: komputer yaitu suatu perangkat elektronik yang mampu untuk mengolah, membaca, dan menginformasikan data. Melalui komputer juga dapat mengambil, merubah, dan menjelajah dunia maya. Poin yang selanjutnya F, klasifikasi. Dalam pengembangan paragraf, kadang-kadang dikelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya dirinci lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ciri-ciri paragraf klasifikasi: yang pertama, paragraf ini menggunakan ungkapan seperti digolongkan, diklasifikasi, dibagi, dan lain-lain. Kata ini biasanya dijumpai pada awal atau dijadikan gagasan utama. Yang kedua, paragraf klasifikasi mempunyai sifat informatif. Oleh karena itulah, kalimat dalam paragraf klasifikasi adalah kalimat dalam bentuk fakta. Yang ketiga, secara keseluruhan paragraf ini mengandung penggolongan suatu hal berdasarkan acuan atau ciri-ciri tertentu. Contoh paragraf klasifikasi: hewan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sesuai dengan jenis pakan, misalnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah istilah hewan yang memakan tanaman seperti sapi, kuda, keledai, dan domba. Selanjutnya, hewan karnivora adalah istilah untuk hewan pemakan daging. Hewan karnivora adalah harimau, musang, singa, dan serigala. Dan yang terakhir, hewan omnivora adalah hewan yang memakan segala, mulai dari tumbuhan hingga hewan. Yang termasuk dalam kategori hewan omnivora adalah ayam, beruang, dan bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raufil Aziz dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni pola-pola pengembangan paragraf. Kali ini ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Nah, yang pertama ada paragraf pembuka, kedua paragraf penjelas, dan yang ketiga paragraf simpulan. Paragraf pembuka terletak di awal tulisan, baik bab maupun subbab. Sebagai pembuka tulisan, paragraf pembuka mempunyai 3 fungsi. Pertama, menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang disajikan. Yang kedua, memberikan harapan bagi pembaca, yaitu sesuatu yang akan diperoleh pembaca setelah membaca tulisan itu seluruhnya. Dan yang ketiga, yaitu membentuk penalaran pada diri pembaca untuk membaca itu seluruhnya. Penyusunannya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, secara langsung mengemukakan isi. Paragraf pembuka dapat disusun dengan mengemukakan isi secara langsung, singkat, dan jelas tentang isi tulisan yang disajikan, tanpa basa-basi atau pendahuluan yang lain. Penulis mengemukakan isi apa yang akan diperoleh pembaca setelah membaca seluruhnya. Dan yang kedua, secara tidak langsung mengemukakan isi. Paragraf pembuka yang secara tidak langsung mengemukakan isi biasanya digunakan dalam penulisan-penulisan karangan-karangan yang tidak formal. Misalnya, tulisan ilmiah populer, laporan perjalanan jurnalistik, dan buku-buku bacaan umum atau populer. Biasanya, paragraf pembuka yang tidak secara langsung mengemukakan isi bisa dimulai dengan mengemukakan anekdot atau cerita yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kali ini, ada contoh paragraf secara tidak langsung mengemukakan isi, yakni contoh paragraf pembuka yang berkaitan dengan laporan jurnalistik. Kramian masuk dalam gugusan Pulau Mungil di ujung paling utara Provinsi Jawa Timur.
Nama pulau ini sekaligus dipakai untuk nama desa, yakni Desa Kramian yang masuk ke dalam Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Untuk masuk ke pulau ini butuh waktu sedikitnya 18 jam dengan kapal laut. Setidaknya inilah pengalaman Jawa Pos ketika mengikuti kunjungan kerja Wakil Bupati Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf beserta para anggota Bakorwil 4. Pada paragraf tadi ditunjukkan cerita yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, yakni pengalaman Jawa Pos mengenai kunjungan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Kramian, yaitu tepatnya di Pulau Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macan Fuadi dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf penjelas. Paragraf penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus, dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Di dalam suatu tulisan atau paragraf, bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data-data, contoh, fakta, maupun opini yang mendukung kalimat utama. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf penjelas. Yang pertama, bersifat khusus. Yang kedua, kalimat penjelas atau paragraf penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika terpisah dengan kalimat lainnya. Yang kelima, biasanya berupa data-data, contoh, opini, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi kalimat penjelas atau paragraf penjelas. Yang pertama, untuk menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, memaparkan informasi pendukung. Yang ketiga, agar paragraf lebih padu dan berisi. Untuk contoh, bisa dilihat gambar setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azul Hakim. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan 3 paragraf simpulan. Paragraf simpulan terletak pada bagian akhir tulisan dalam karangan panjang. Paragraf simpulan bisa terletak pada bagian akhir tiap bab. Fungsi paragraf ini adalah menetapkan pemahaman pembaca terhadap isi karangan, menutup pembahasan bagian karangan dan seluruh karangan. Berdasarkan isi yang dikemukakan, paragraf simpulan berupa A. Rangkasan temuan-temuan dan rekomendasi, misalnya terdapat dalam laporan atau studi khusus. B. Pernyataan kembali konsep-konsep dasar, argumen-argumen pokok yang meladani seluruh pembahasan, misalnya dalam karangan-karangan eksposisi, argumentasi seperti skripsi, disertasi, makalah ilmiah. C. Intisari uraian yang dikemukakan, misalnya dalam karangan yang berupa artikel yang dimuat dalam surat kabar atau majalah. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.